Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami dari tim pencari fakta dan tentunya untuk membuktikan dari yang semula tidak nyata menjadi fakta yang nyata dan ingin membedah membuka permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita yang menyangkut tentang akidah dan agama. Dan kali ini sesuai di mana tentunya beredar tentang terjadinya peristiwa atas Pondok Pesantren Al-Warjani yang terindikasi ada modus atau upaya-upaya pengkerdilan dari pondok pesantren dan merusak nama pondok pesantren. Dan kali ini tentunya kami berkunjung ke Ustadz Ahlis, pimpinan pondok pesantren Rumah Tahfidz Qurratul Ain di Parigi, Ciseeng, Kabupaten Bogor. Dan Ustadz mohon izin dalam kesempatan ini Al-Faqih ingin mencoba membuka image dan tentunya kita bersama-sama mohon arahan, pendapat dan tentunya baik untuk pondok pesantren Al-Um itu sendiri maupun untuk pondok pesantren-pesantren yang lainnya, sebab tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi dengan pondok-pondok pesantren yang lain. Dan sebagaimana mungkin yang telah beredar, Ustadz pun bisa mendengar baik melalui media sosial maupun dari isu-isu atau mungkin dari kata-kata orang lain terjadinya peristiwa Al-Um. Bagaimana sesungguhnya menurut Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasallam wa ala ba'du. Al-Faqir ya, secara pribadi mengenal sosok beliau Ustadz Sudrajat atau biasa kita panggil dengan Ustadz Abu Syamil. Abu Syamil, betul ya. Dan alhamdulillah kita banyak ya berinteraksi dengan beliau, ya termasuk salah satu tentang ya bagaimana tentang perkembangan pondok, termasuk ya beliau memberikan masukan kepada saya tentang bagaimana perkembangan untuk anak-anak pendidikan formal santri yang berada di pondok ya. Termasuk rekomendasi beliau saya bisa ketemu dengan lembaga sekolah yang mau bekerjasama dengan kami. Itu salah satu kerjasama beliau ya dengan kami di Rumah Tahfidz Qurratul Ain ini. Dan adapun saya mengenal beliau Ustadz Sudrajat Abu Syamil ya orang baik ya, orang baik walaupun secara furuk kita ada perbedaan kan gitu. Betul. Tetapi ya kita tidak mempermasalahkan masalah itu. Kita tetap dalam jalinan ukhuwah ya, jalinan ukhuwah. Kadang saya pernah ya mendapatkan ya kiriman bantuan pangan untuk santri-santri kami juga dari beliau. Terima kasih Bapak Ustadz Abu Syamil ya. Kemudian juga kita sama-sama satu grup di forum silaturahim pimpinan pondok pesantren Parung dan Kemang ya. Alhamdulillah. Jadi setahu kami, hemat kami, di pondok pesantren Al-Warjani ini ya dari dulu sih mengajarkan hal-hal yang positif ya, mengajarkan ilmu alat juga, sama ilmu alatnya, walaupun beberapa furu ada yang berbeda. Kitab kuningnya juga ada ya. Ada kitab alat, ada nahu sorobnya, belajar sama dengan kita belajar jurumiyah kayak gitu kan. Sama. Ada beberapa persamaan dan ada juga beberapa perbedaan. Tapi kita tidak membahas perbedaannya. Jangan mempermasalahkan perbedaannya. Kita tidak pernah mempermasalahkan perbedaan, ya kan? Ya, beliau pernah berkunjung ke tempat kami juga pernah berkunjung ke tempat beliau dan tidak ada masalah gitu kan. Baik, berarti silaturahmi berjalan ya, sinergitas kita berjalan ya, semua. Terakhir kami mendapatkan info itu kaget juga. Betul. Kok bisa seperti ini? Ya, ada masalah apa begitu. Kayaknya juga ada kejanggalan juga gitu. Kalau memang itu terjadi kan harusnya kan Ustadz Abu Syamil atau Ustadz kan sudah mendekam kan gitu. Betul. Tapi kan ini beliau tidak ada masalah. Tidak ada gitu masalah, kan. betul. Hanya saja untuk mengamankan beliau dan keluarganya. Beliau sementara berhijrah kan gitu. Betul. Jadi intinya ini sebagai peringatan juga bagi Al-Faqih juga kepada seluruh
ya masyarakat termasuk para pimpinan pondok pesantren terutama yang akhwat ya, itu untuk bisa selektif di dalam Menjaring, memilih ataupun merekrut santri-santri baru, karena jangan sampai hanya kita ingin mendapatkan ya santri yang banyak kemudian kita lupa dengan standar SOP penerimaan apa santri ya kan, karena kita juga pernah menghadapi ya kasus yang hampir mirip tapi berbeda gitu ya. Jadi intinya apa namanya peringatan bagi kita semua supaya kita lebih waspada, lebih hati-hati dalam proses penerimaan santri. Kalau perlu ya kita buat betul-betul kita tahu tentang asal usulnya, kita tahu siapa orang tuanya atau minimal walinya siapa yang jelas gitu. Jangan sampai kita terima begitu saja, karena ya lembaga pondok pesantren ini hakikatnya bukan tempat pembuangan sampah. Betul. Ya kan? Betul. Bagaimana dari pondok pesantren ini adalah melahirkan generasi muslim yang betul-betul hebat gitu. Jadi bukan sekarang itu kan mindsetnya gini Pak ya. Mindsetnya itu kalau orang tua mampu anaknya dipondokkan di tempat yang bonafit kan gitu kan. Ya, giliran anaknya nggak mampu taruh pondok pesantren. Nah, kalau perlu cari pondok pesantren yang gratisan. Yang gratis ya gitulah, betul. Ini memang fakta betul Ustaz. Nah, Jadi kan kemudian kalaupun gratis pun akhirnya kan ada beberapa pondok yang saya jumpai dulu ada pondok-pondok pesantren yang gratis siapapun